السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semuanya ciri-ciri dan tanda dari orang-orang munafik, siapa saja orang yang mempermainkan agama dalam daya seakan-akan mereka beriman kepada Allah, tapi hakikatnya Allah tahu mereka, kata Allah, orang-orang yang berbohong dalam agama. Kemudian pada ayat selanjutnya, pada ayat 17, setelah Allah menerangkan dari ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-16 apa saja orang-orang munafik, masih belum jelas. Allah memberikan contoh masalah, kata Allah, contohnya orang munafik seperti ini. Apa Allah ingatkan pada ayat ini? Kamatsalil ladzi istauqada nara, sama dengan orang menyalakan api, kata Allah. Falamma adaa'at ma haulahu, pada saat api itu sudah mulai menyinari sekitarnya, zahaballahu bihi, Allah menghilangkan cahaya mereka, kata Allah. Wa tarakam, dan Allah membiarkan mereka di zulmat, kata Allah, dan kegelapan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Allah memberikan contoh dan gambar orang-orang munafik, kata Allah, sama dengan orang menyalakan lilin. Semua orang ada di sekitar yang mendapatkan cahaya pada mulanya, kemudian lama-lama akan habis itu cahaya. Itu orang-orang munafik. Allah mengatakan pada mulanya seakan-akan mereka beriman kepada Allah. Apa kata Allah kemudian? Iya, Allah menghilangkan cahaya yang ada dalam jiwa mereka dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Apa kata Allah? Lalu sama sekali mereka tidak bisa melihat kebaikan. Kemudian Allah mengatakan orang-orang kalau sudah begini sumur, kata Allah, mereka sudah peka, sudah boleh hukum, kata Allah, dan mereka itu tidak bisa menyampaikan kebenaran. Umur, kata Allah, dan mereka buta. Ini bahayanya. Perhatikan, Allah menutup dengan kalimat fahum la yajur, kata Allah, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Ini bahayanya. Orang tidak merasa kalau munafikin ini. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah. Apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah? Kata Siti Rasulullah banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa itu dia bisa membolak-balikkan hati, tetapkan hati di dalam agama ini. Dan orang ini kalau pengaruh macam-macam, asalnya hebat.
begitu kena jabatan, begitu kena kedudukan, kena harta bisa rusak. Yang asalnya jadi kiai, begitu yang apa, semua orang hormat sama dia, pada saat mendapatkan kedudukan bisa rusak dia, hilang cahayaannya. Jangankan kita, Rasulullah ditawani apa lewat Abu Talib, orang-orang mengatakan kepada Abu Talib, bilang sama Muhammad, apa tujuan ngajar? Kalau dia kepin kaya dan udah ngajar, semua kekayaan kita akan kita kumpulkan, kita serahkan kepada Rasulullah sampai dia jadi orang paling kaya orang Arab. Atau barangkali dia kepin kedudukan, kita akan dia jadi raja. Atau barangkali kepin wanita, kita kumpulkan berapa yang mau dikawin, silakan. Yang katanya orang sekarang tahta, harta, wanita, semua ditawarkan oleh Rasulullah. Setelah Abu Talib bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia menyampaikan apa saja usulan daripada orang-orang. Apa Rasulullah mengatakan kepada pamannya, kepada Abu Talib, ya ammi, kata Rasulullah, ya paman, jangankan dunia yang mereka tawarkan, andaikan mereka bisa mengambil matahari di sebelah kanan dan bulan diambil sebelah kiri, untuk saya tinggalkan dakwah sampai saya mati. Allah mengatakan orang munafik yang asalnya semua orang hormat bisa rusak katanya. Dan apa kata Allah? Kalau sudah begitu tuli, saya bisa melihat kenyataan yang ada di masyarakat tuli kabeh. Pada saat masih kampanye visi, misi, sisi kabeh metu. Begitu sudah duduk, apa yang terjadi di masyarakat? Apa kata Allah? Mereka itu orang-orang yang sudah tuli, kata Allah, tidak bisa mendengar apa saja yang terjadi, dan buta, kata Allah matanya. Fahum la yasir, kata Allah, mereka tidak bisa balik. Ibadah. Contohnya orang munafik gamblang. Quran kalau ngajari transparan, diterangkan dulu dan ciri-ciri orang munafik. Makanya jangan nunjuk orang, tiap orang tunjuk sendiri supaya kita selamat. Allah membuka dengan kalimat wa minanas, kata Allah, ada di antara manusia siapa? Tiap orang koreksi diri. Allah mengatakan may yaqulu amanna billah, ada orang-orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi Allah membantah dengan kalimat wa ma'hum bimu'minin, kata Allah, mereka tidak ada imannya. Dikasih keterangan terperinci satu persatu, tidak ngerti, dikasih contoh. Kurikulum paling hebat Al-Quran. Setelah dikasih keterangan masih dan jelas, Allah mengatakan masal, contohnya kata Allah sama dengan api, orang menyalakan apa pada mulanya hebat, semua orang hormatnya seakan-akan menyinari sekitarnya. Tanya membantu orang, begitu kena sesuatu berusaha. Dan kalau sudah begitu sumun, kata Allah, mereka sudah pekat, tuli, tak bisa mendengarkan apa-apa, aspirasi masyarakat yang rungu. Rukun, kata Allah, sampai mereka bisu, tidak bisa menyampaikan kebenaran. Dan apa kata Allah? Umyun, kata Allah, dan mereka itu buta. Matanya lihat semua yang terjadi, buta, kata Allah. Melihat, kata Allah, mengatakan mereka buta. Fahum la yadun, kata Allah, sehingga mereka tidak bisa kembali. Contoh yang pertama. Kemudian apa contoh yang kedua? Sampai diberikan oleh Allah dua contoh. Au kasayyibin minas sama. Atau contoh yang kedua, apa kata Allah? Seperti air yang turun dari langit. Fihi zulumat, pada saat akan terjadi hujan, apa kata Allah? Ada gelap, mendung. Kemudian apa yang kedua? Wal ada letak dan letak. Wabal, kata Allah, dan ada kilat. Al-Quran diumpamakan oleh Rasulullah seperti air yang turun dari langit. Ada tanah, kata Rasulullah, yang subur, begitu dia kemasukan air, langsung dia akan mengeluarkan tanam-tanam sehingga banyak orang mengambil manfaat. Kemudian ada air, kata Rasulullah, yang tidak mengeluarkan apa-apa, cuma dia bisa menampung, orang bisa mengambil air tersebut. Perumpamaan orang yang beriman, kata Rasulullah, seperti itu. Ada orang yang mendapatkan ilmu, apa saja yang diajarkan oleh Allah, kemudian apa dia bisa menyampaikan kepada orang, dan ada yang terima satu untuk diri sendiri, bagus, masih berguna. Yang paling dia bisa memberikan. Kemudian yang ketiga, ada, kata Rasulullah, air hujan yang kena keramik, tidak bisa menahan air, justru menjadikan orang kepreset di sini. Contohnya Al-Quran seperti itu. Begitu kena dasarnya subur,
mengeluarkan hasil panen apa saja, semua orang bisa mengambil manfaat. Allah mengingatkan, contohnya kata Allah, apa kata Allah, pada satu hujan ada mendungnya, kemudian ada black-blacknya dan ada gelapnya. Di dalam Al-Quran berbagai macam kabar gembira dan ancaman. Allah mengatakan, yaj'aluna asabi', mereka orang-orang munafik kata Allah, tiap ada tuntunan mereka meletakkan jarinya di telinganya. Minas sawai fi adalim, kata Allah di telinga mereka, minas sawai daripada keras daerah hadar masyarakat mati. Jadi tiap kali dia beri tutupi cucur, dari kaum cucur mati cari ini. Sampai katakan berani mengeluarkan kalimat-kalimat yang Allah marah dan yang kecil. Apa? Adanya orang yang mengatakan dari halal, dari haram hukuman halal. Yang halal gampang, siapa yang cari haram itu sulit. Allah menyediakan yang halal banyak. Sehingga haram itu memang aneh. Yang halal gampang, tidak ada yang sulit. Cuma dibalik sama setan. Rasulullah mengatakan, ada kalanya orang itu mengucapkan satu kalimat menyebabkan Allah murka, bisa dimasukkan neraka setinggi dari bumi pada langit. Jangan mainan, jangan dia guyonan, dari haram soroh kemana halal. Jadi mereka akan diberi tuntunan yang baik. Tak bisa, aku zaman dia, saya tidak iso, dia tidak iso. Kenapa? Kata Allah, hadar, karena mereka takut mati. Allah menutup dengan kalimat wallahu muhitu bih, dan dia ya Allah yang akan mengurung orang-orang kafir. Ya kadul barqu yasah, hampir-hampir kata Allah kilat itu menyampar penglihatan mereka. Tiap kali makanya Allah mengatakan hatinya sudah ragu. Jadi kalau ada tuntunan baru, pikir tetap lain. Orang-orang munafik kalau Rasulullah ngajak hati, jangan dikira ada hati takut. Tapi tiap kali ada ayat yang baru, mereka duduk di belakang. Kalau Rasulullah dan orang yang beriman khusyuk mendengarkan, mereka pergi. Paling dirati. Apa pikiran mereka? Semua selalu saja ada. Apa? Paling yang dirati. Dianggap nyindir. Ini dirati satu. So, pusing nyindir. Mogari jelas dirkarpi dirinya. Bukan orang sekarang. Rasulullah dibilang gitu kok sama orang munafik. Jadi mereka takut, wah, itu paling aku sing diomong, paling aku sing disindir. Hadza, kenapa? Kata Allah, karena mereka takut mati. Allah menutup dengan kalimat wallahu muhid, dan dia Allah yang akan mengurung orang-orang kafir. Allah menutup dengan kalimat yakadul barqu yakhsaw, hampir-hampir kata Allah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyabih, tiap kali mereka melihat itu cahaya, mereka jalan. Kalau dilihat enak, cocok. Wa idza azlama alaihim, begitu mereka mengalami kesulitan mandek. Kata Abdullah bin Abbas, ada orang-orang Arab, orang-orang Badui sana. Mereka kalau sudah masuk Islam, kawin. Setelah kawin punya anak laki, bangga orang Arab, wanai lanang, dan dagangan lancar, cocok. Mari kawin, dia anak wedok, kok dagangan lo terus. Ini kita ni kabutan, jauh lebih takut, mikul wabut. Begitu mereka diuji, berhenti mereka. Kalau dilihat enak, jalan terus, cocok kata mereka. Jadi milih-milih seperti orang Yahudi. Apa? Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, mereka mengatakan, nu'minu bibad, kami percaya kepada sebagian dan sebagian. Sing cocok mereka mau, yang itu juga mau. Allah tak mau terima. Harus Islam itu kata yang sempurna. Wa iza azlama alaihim, begitu mereka merasa dalam kesulitan mandek, Allah menutup dengan kalimat walau sya'allah, andaikan Allah berkehendak la zahaba bisabi, Allah bisa melenyapkan, menghilangkan pendengaran mereka, wa absar, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai', dan dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita ini beriman yang betul. Makanya Allah menutup dengan kalimat jangan sampai kita mati kecuali sudah betul-betul
wala tamutunna illa wa, dan jangan satu kali meninggal dunia kecuali sudah nurut sama Allah. Apa saja yang diajarkan pelan-pelan jalan ini sempurna. Setelah dikasih gambaran, dikasih contoh itu contohnya orang munafik. Jadi agama itu cari enaknya tok. Ini enak gelem, ini tidak enak tak gelem. Apa yang dirasa sama mereka ada enak, bagi orang yang beriman tidak ada. Semua enak. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Orang yang beriman, apa saja yang terjadi, semua bagus, kata Rasulullah. In asabatu sarah, kalau diberikan oleh Allah nikmat, syakar dia syukur, dan itu bagus. Kalau suatu uji, sabar, dan itu tidak akan terjadi kecuali orang mukmin. Bagi orang mukmin tidak ada istilah musibah, semua nikmat. Cuma ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Nikmat yang batin yang orang kadang-kadang tidak ngerti. Orang munafik menanggapi nikmat batin dianggap musibah, dianggap bencana sama mereka, malah petaka. Sembahyang tidak sembahyang tak, ampun. Kita punya anak senang, alhamdulillah. Kekal. Sampai senang disunahkan oleh Rasulullah Aqiqah. Sudah. Mari tu anak lucu mati. Musibah atau nikmat. Makanya kata Nabi Khidir, orang bisa sabar itu harus siapa ngerti ngaji. Agama tidak bisa kira-kira. Pada saat Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir, apa dia mengatakan? Wa kaifa tasbir? Bagaimana mungkin kamu bisa sabar ala ma lam tuhib? Apa saja yang kamu tidak tahu yang menyebabkan orang sabar karena tahu ilmunya. Tidak ngerti, ngomel. Orang munafik ngomel. Tidak ngerti nikmat. Makanya dia bisa sabar. Punya anak, alhamdulillah. Kekal. Mari Aqiqah anak iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa setiap selesai sholat biasa ada sahabat tahu kalau ada yang jahat itu tahu Rasulullah teliti betul sama orang. Mana orang yang biasa sholat di sini? Kata sahabat, ya Rasulullah rumahnya dekat dengan saya. Coba nanti saya tanyakan, kenapa hari ini tidak sholat jamaah? Barangkali sakit atau apa, nanti mau tambahnya. Orang ini datang, kamu ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa dia sholat? Dia bilang, sumpah saya baru punya anak, senang. Alhamdulillah. Terus lucu. Kecil untuk setengah ngambul di Allah Ta'ala. Ya sembahyang kita pina omah, terus ngambil lipi. Makanya orang sabar itu tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya sabar. Kata Nabi Khidir, wa kaifa, dia mengatakan kepada Nabi Musa, kamu tak sabar. Sabar, tak sabar. Kenapa? Tak ilmu. Kalau sudah tahu ilmunya, sabar. Yang tak ngerti, ngomel. Iyo, ketun aku, mari ngamuk-ngamuk. Kelar. Sabar. Makanya kata orang Arab, as-sabru kas-sabir. Sabar itu kayak dada. Kalau harokatnya, dada harokatnya sabr. Kalau sukun, sabrun, sabar. Kalau kasroh, sabir, dadam, pahit. Itu harokat, keliru ke harokatnya, artinya berubah. Itu bahasa Arab. Sahabat lapor, ya Rasulullah, rupanya orang itu kematian anak. Ayo kita takziah. Apa takziah? Menghibur. Rasulullah datang ke rumah orang itu dengan beberapa sahabat, kemudian tanya, kenapa ada sholat? Sumpah ya Rasulullah, apa punya anak seneng, lucu. Nah, jadi rojo agak ngabul itu. Tidak ngabul, teman-teman juga ngabul sebenarnya. Rasulullah menghibur orang itu. Rasulullah itu selalu memberikan motivasi yang baik. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah?
Rasulullah ditanya, apa tugas seorang dokter? Nyeneng hati. Oh, tak apa, dia bayar, jual nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa. Oh, bahaya. Ini aku nggak bayar, bahaya. Nggak apa-apa kalau bayar. Nyeneng hati itu larang. Rasulullah itu siapa saja yang dihadapi selalu bergembirakan dia. Apa? Rasulullah pada saat lihat orang itu susah, wajar dan logis orang kematian anak. Rasulullah tanya sama dia, ya apa kira-kira perasaanmu kalau nanti hari kiamat semua orang yang punya anak masih kecil itu anak air yang ambil air dari saya Rasulullah, dia cari mana orang saya bisa semua orang kepanasan. Siapa saja yang punya anak mati kecil itu anak yang akan membahkan air diberikan sama orang tua. Orang-orang mana-mana enggak punya apa kami bisa aja. Orang yang minum dari telaga itu tidak akan hukum selama-lamanya. Setelah itu dia pegang tangan atas sana ibunya. Allah mengatakan kepadanya, siapa saja anak-anak yang masih kecil silakan masuk surga dulu. Dia tanya, ya Tuhan, ya apa keadaan apa sama ibu saya? Allah mengatakan, orang tua masih banyak dosanya. Bisa. Kalau buat di surga di sini, enggak. Kalau dapat enggak. Masuk surga dulu, iman. Lihat surga, ingat sama apa sama ibunya. Ya apa keadaan orang tuaku? Allah mengatakan tuh kedua orang tua masih ada hisabnya. Kau butuh ke sudah saya tidak parah enggak. Ingat sama orang tuanya. Sampai 3 kali kata Allah, ya sudah tuntun. Oh gitu ya Rasulullah. Enak, dari mana? Mungkari jual wali wah itu saya martabak di Soroi. Dan tidak jadi aku cari ini yang penting ben. Ada yang tidak nikmat punya anak mudah-mudahan bisa mendoakan mati semua bagi orang yang beriman untung. Tidak ada kerugian bagi orang mukmin, semua nikmat. Cuma Allah menyebutkan wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Iya, Allah memberikan nikmat, ada nikmat yang zahir yang nyata dan ada nikmat yang batin. Ini mungkin yang ngerti nikmat, yang tidak ngerti ngomel. Makanya contoh apa itu Rasulullah dan para sahabat. Ummu Sulaim, wanita istimewa. Ibunya Anas bin Malik, wanita yang luar biasa. Ini contoh. Kawin dengan Abu Talha, kaya. Kawin dengan apa cirinya Anas bin Malik? Setelah kawin punya anak, sakit anaknya. Namanya orang tua ya, lihat anaknya sakit, kata istrinya, gak apa-apa berangkat bekerja. Ada apa? Bingung berangkat itu. Arek loro, terus apa-apa? Kontunggoni, ngono. Terus kerjaan yuk, makanya daripada kontungu, kerja. Ini saya dia ceramah, enak produksi tok sudah ngejogo. Berangkat. Begitu suaminya berangkat kerja, mati anaknya. Dirawat, selesai. Apa? Dia bilang sama orang-orang pegawainya, jangan ada yang bilang sama suami saya. Jangan bilang sama suami saya kalau pulang. Belum. Tak ditelepon, kok anaknya mati. Tenang. Saya pilih putih sulkulu kadang orang mati operasi terus apa-apa si kantor kadang itu malaikat ojo jabut gitu. Lalu kamu cerita sama orang pasti bisa apa orang-orang tangga dulu anak mati terus apa bisa ngurip no ya sudah ini jadi bingung jari ini. Mari kita bingung bersama-sama. Nek seneng diri-diri. Nek saya bingung. Kok tahu ya, aku itu sumpah. Sumpah kok sini saya adalah aku. Sumpah ku nang ustaz kono, nang ustaz kini lapor kono. Coba waya dulu. Enggak. Kok tak ketok pun sih. Mari ngelencet enak ini.
Coba ono problema. Angkono. Malam sore suaminya datang. Abu Talha datang. Tanya, ya apa anaknya? Asdam. Sudah dikenal. Anak itu aja. Dikasih hidangan makan. Malam disediakan makan sama istrinya. Sampai puas. Sudah makan, tidak buyong. Dirayu-rayu. Sampai berhubungan suami istri. Kepaten nih. Koper dari saiki. Seger. Kepaten, kematian, disebut iman. Sedih, wajar. Tapi kalau sudah imannya kuat, dirayu sampai hubungan sudah kuat, wis waras, sudah makan kenyang, dohir batin, sudah baru istrinya cerita ada orang CCTV diminta marah. Ya tak boleh, istrinya cerita sendiri ada orang CCTV diminta marah-marah. Mau titipan? Ya tak boleh titipan. Anakmu titipan Allah. Lu mau titip itu ya gimana ceritanya itu? Kapan dititip? Sekarang kok ini sih. Sekarang diminta sama Allah. Tak waras. Nek tak warai. Tak semangat dong. Pasti langsung Abu Talha pergi sama Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, ya apa istri saya itu? Anak saya mati saya dikasih tahu. Dan apa? Rasulullah tanya, kemantenan kamu? Iya, kemantenannya. Istimewa. Ya ini istri yang solihah. Rasulullah mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu dalam hubunganmu tadi malam. Dari hubungan itu hamil. Dari hubungan malam itu hamil. Subhanallah. Didoa Nabi Rasulullah. Mudah-mudahan hubunganmu tadi malam berkah. Punya anak. Begitu dia punya anak dikasih nama Abdullah. Apa kata dia? Tidak boleh masuk ke mulutnya kecuali dari ludah Rasulullah. Biar dapat barokah. Asalnya dapat barokah doa, sekarang barokah ludah. Tahnik. Jadi dia nyuruh anak si Malik tahu kurma. Akan kurma dia dipunya-punya sama Rasulullah di tulangnya. Dikasih nama Abdullah. Kata para sahabat, semua sahabat tahu dari anaknya Abdullah ini dia punya anak 10. Semua hafal Al-Quran dari orang Al-Islam. Berkat Joko sahabat. Enak iyo, anak nurut-nurut iyo, tapi sabar kemudian soro miore. Kau nak main dulu enak itu, soro gak gelem. Dapat alatnya gak gelem dari orang Jawa. Allah mengingatkan di dalam hadis. Apa kata Allah? Orang-orang munafik Allah mengingatkan dengan kalimat innallaha ala kulli syai'. Sesungguhnya dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 20, selesai 3 ayat. Ayat yang merangkan tanda orang bertakwa 5 ayat. Ayat yang merangkan sifat orang kafir 2 ayat. Sisanya 13 ayat orang-orang munafik lengkap. Seorang mana suratullah khusus orang munafik. Makanya kalau kita hati-hati kita terjerumus kita ke sana. Mudah-mudahan kita bersih dari sifat-sifat itu. Karena siapa saja bisa kena, tidak tahu. Kelambi ini, pakaiannya, kopinya semua sama. Allah mengatakan, dan mereka tidak merasa orang munafik lain itu mereka tidak merasa kalau dirinya munafik. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 20, baru Allah manggil setelah Allah merangkan sifat-sifat orang bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Kemudian pada ayat 21 Allah manggil, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Siapa saja dipanggil oleh Allah. Apa? Allah mengajarkan tauhid kepada kita. U'budu rabbakum. Silakan kalian menyembah Tuhanmu.
seakan-akan diberi kebebasan. Sopo dengan berkonsumsi seakan-akan, seakan-akan. Makanya dipanggil seluruh umat manusia. Siapa saja kenapa? Tiap orang dia akan cari yang lebih dari yang maha. Dia akan cari. Anak, siapa yang dia cari? Ibu dulu pelindungnya. Begitu dia sudah besar tahu ada yang lebih hebat dari ibunya bapaknya. Setelah besar ada yang lebih bapak, lebih hebat presidennya, rajanya. Rajanya Allah. Rabb yang mencipta, Rabb yang memelihara, Rabb yang menjamin. Seakan-akan kasih kebebasan. Cuma diingatkan, kamu punya akal, kamu punya perasaan dan punya ini, gunakan. Siapa Tuhan yang boleh sembah? Lalu Allah memberikan syarat. Allazi, apa sifatnya Tuhan Rabb itu? Allazi khalaqakum, yang mencipta kamu. Kalau tidak bisa buat kamu, buat apa kamu coba? Jangan ngawur, ketok sapi tapi juga. Lu sapi itu gaya kontak, bukan uang. Seakan-akan pada mulanya dikasih kebebasan, silakan cari Tuhan. Kemudian diingatkan, siapa yang kamu sembah? Allah memberikan kriteria. Apa ciri-ciri Tuhan yang pertama? Allazi, apa saja yang menjadikan kamu. Kalau ada yang bisa menciptakan kamu, silakan kamu sembah. Ini orang tidak itu gaya kontak. Barangkali anak akan mengatakan apa sama ibu? Walladzina, dan yang menjadikan sebelum kamu. Abamu, kakekmu sampai ke atas, sampai ke orang pertama, Nabi Adam. Jadi terarah sudah. Ajaran tauhid itu terarah. Jangan ngawur. Kecok sapi disembah. Lu kon di sapi itu pinteran soso. Lenteng dari sapi aku goblok. Ini lo goblok kepala. Tikus disembah. Waktu disembah, waktu konsing dari paha itu untuk mari tekek sembah dari waktu ini. Mestinya aku sih nyembah deh, kok wale menungso ini. Makanya diberi kebebasan. Tiap orang yang jiwanya dia akan cari yang mana? Semua akan cari. Kalau ada yang lebih, yang satu mesti dari masih hari ini nemu waktu kabel, teko kabel, dianggap satu. Namanya orang cari. Makanya Allah mengatakan ojo ngawur. Siapa yang boleh kamu sembah? Yang bisa menjadikan kamu. Kalau ada yang membuat kamu, silakan kamu sembah. Kenapa? Hakikatnya semua orang akan cari. Besok tanduran gede, tanduran tebangan mari. Bisa buat kamu. Syaratnya yang pertama Allah mengatakan yang mencipta kamu yang boleh kamu sembah. Kalau tidak ada sapi disembah itu semua ojo ngawur. La'allakum, apa bedanya kata Allah supaya kamu bertakwa, itu kunci utama. Makanya Raja Nemrut mengaku dari dirinya, saya Tuhan. Nabi Ibrahim ditanya, lah Tuhan apa? Yang menghidupkan dan yang matikan. Saya juga bisa. Mereka bisa menghidupkan. Saya bisa, kata Raja Nemrut. Ayo keluarkan orang dari penjara. Loh, itu kejadian itu tinggi. Dari dulu sudah itu. Kata Raja Nemrut, ya, yang satu saya hidupkan, saya lepas. Yang satu saya matikan, saya bunuh. Itu kejadian dari dulu sudah hidup. Itu Nabi semua diberi kecerdasan Bapak. Tak boleh cerita. Ya sudah, kata Nabi Ibrahim. Sekarang kalau memang kamu Tuhan, Tuhanku tiap hari menerbitkan matahari dari timur. Tolong ekor Tuhan itu terbitkan dari barat. Wah, kakak itu ikhlas. Kayak lagi nyari cili-cili. Ambilkan bulan tidak gaduh nak. Mai konco kono bulan, ambilkan bulan masuk kacau. Makanya Allah memanggil semua manusia apa? Setiap orang akan cari yang maha. Silakan, saya dilarang. Cuma ingat, siapa Tuhan yang boleh kamu sembah? Hanya yang mencipta kamu. Kalau tidak bisa buat kamu jangan keliru. Allazi khalaqakum. Selain Allah, siapa yang bisa buat kita? Buat Allah kalau bisa.
dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.